gua dari Yaya, dia ini adalah profesional, apa sih lu sebutnya, trader ya? eh Bisa dibilang sih Om, tapi definisi gue sebagai profesional trader itu, kalau misalnya orang bilang profesional itu sebagai trader yang kerja di hedge fund atau segala macam, mungkin Enggak, gue bukan. lu dari rumah, Iya, gue tuh seorang profesional yang malas. bukan. Definisinya itu, profesional dari gue itu adalah trader yang sudah mencapai konsistensi Om. Oh ya, Nah, kayak gitu. akhirnya kerja di rumah. Iya. Berarti lu nggak terkena dong dengan masalah COVID-19 work from home ini? Enggak sih, nggak ngaruh sih gue. Nggak ngaruh ya? Iya. Iya, orang-orang seperti lu yang udah nyaman Iya, ya. kebanyakan di rumah aja sih, emang kerjaannya tuh liatin chart segala macam kayak gitu dari rumah. Ini kalau boleh tahu nih ya, Iya. bisa dapat berapa duit sih orang main trading? Karena gua nggak ngerti sama sekali. That's why gua invite lu, karena kita pengen belajar. Dan di rumah siapa tahu setelah ini Anda jadi kaya raya, Anda harus Wah. terima kasih sama saya. Jadi gini Om, kalau dari kasus gua aja deh ya, kasus gua itu sebenarnya tergantung capital. Cuma kalau di range gua itu ya sekitar 50 sampai 80-an Juta Iya, per bulan. iya. Itu tapi dari presentasi Om ya. Jadi semua itu tergantung based on capital sendiri. Oke. Kayak gitu. Itu sudah berapa lama lu lakuin? Waduh, ini gue mulai dari 2008. Pada saat gue mulai itu di dunia stocks dulu, di saham dulu. Oke. Nah, gue masuk di 2008, dan 1 bulan setelah gue masuk di industri ini ada krisis waktu itu, yang waktu credit default swap 2008. 2008 itu ya. Iya, itu The 2008. Great Recessions. Betul. Nah itu pas gue masuk langsung kena kayak gitu, ya Habis dong. Habis 50% langsung loss. Tapi waktu itu gue nggak terlalu ngedown Om, karena capital gue masih kecil, 5 juta waktu itu. Jadi jangan main gede-gede dulu lah ya. Iya, kalau baru mulai itu. Tapi kan lu tadi bilang di tahun 2008 itu kan ada Great Recession yang jadi masalah Iya. kayak gini. Kalau sekarang di wabah Covid ini bagus nggak main begini? Nah ini itu kalau dulu bedanya gue nggak ngerti tuh. Kalau misalnya lagi ada resesi tuh gue mesti ngapain? Oke. Ya kan. Nah kalau sekarang, dan gue sebenarnya gue nggak bisa bilang tenang juga sih ya ada wabah kayak gini ya. Cuman ini adalah opportunity kalau di dunia industri ya, di dunia industri financial market. Kayak gitu. Karena gue sendiri kemarin itu pada saat COVID dan IHSG dari 6.000 sekian drop sampai 3.900 sekian, itu justru gue bisa make money di situ. Wow. Dari 2 saham di banking dan juga di consumers bisa sampai 20%-an. Jadi malah untung. Iya, malah Gara-gara Covid ini. gara-gara COVID. Oke, ini menarik. Tapi gini, kita konsepnya adalah pengen ngajarin mereka. Ini adalah salah satu alternatif untuk merubah mind shift Anda, gimana caranya bekerja di rumah, work from home, tapi tetap bisa menghasilkan duit juga ya. Iya. Ini banyak orang yang masih nggak ngerti. Gua rasa tidak semua orang ngerti. Gua pun pribadi, gua cuma tahu-tahu dikit aja basicnya sih. Tapi secara luas, trading itu apa? Ngapain trading itu? Secara luas trading itu sebenarnya artinya luas banget ya. Artinya berdagang sebenarnya. Oke. Ya, cuman tergantung instrumennya apa ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang identiknya itu trader itu hanya berhubungan dengan financial market, dan juga biasanya kalau eksportir importir tuh. Oke. Ya kan? Nah, tapi Nah, yang lu lakukan ini apa? yang saya lakukan di financial market. Financial market. Iya, financial Oke. market itu produknya beda yang ditradingkan. Jadi kalau di importir eksportir kan barang tuh Om ya, yang kita bisa ekspor barang, impor barang. Tapi kalau yang di financial market itu yang ditradingkan itu adalah, kalau di stok seperti di saham itu adalah surat kepemilikan atau shares, dan kalau di forex itu currency. Tapi currency-nya itu bukan yang real gitu ya, bukan kita trading duit tukar duit kayak ke money changer seperti itu, tapi yang Nominal angka doang. Iya, value dari kontraknya yang kita Value dari trading. kontrak. Kayak Iya. Bitcoin gitu kan sih? Beda lagi. Beda lagi. Kalau Bitcoin itu kan digital currency, Iya, ya kan. Nah, Ini kalian dengerin baik-baik, gue dengerin aja bingung soalnya. Jadi kalian Iya dengerin nih. baik-baik nih, saya juga mau belajar soal dengarkan baik-baik. Jadi ada currency-nya di sana, itu yang lo Iya, lakukan. Lu, karena gue tahu lu tuh di Okta FX ya. Iya, gue tradingnya dari Okta. Tradingnya dari Okta. Iya. Okta FX itu apa, aplikasi atau apa? Kalau Okta FX itu masuknya ke broker. Broker. Iya, ke Oke. broker. Oke. Dan kalau misalnya broker itu broker sendiri itu dia tuh ada 2 sih sebenarnya, dari broker lokal dan broker luar. Kebetulan Okta ini adalah broker luar, seperti itu Om. Oke. Nah, tapi kan sekarang kalau kita bicara trading ya, Ya. Ini kan sekarang image trading di Indonesia ini juga nggak gitu-gitu baik banget nggak sih? Wah, Nggak gue gitu. bisa bilang jelek sih Om. Nah kan, gue mau ngomong gak enak sama lu masalahnya. Image trading di Indonesia ini kan sedikit-sedikit
hancur, Iya. ada penipuan, Nah, ntar ada betul. apa. Nempelnya kayak gitu, iya. Nempelnya begitu kan. Jadi orang Benar. takut kan untuk mulai kan. Iya. Gue aja orang kalau kadang-kadang ada yang mau iklan gue tentang trading, ya tunggu dulu nih gue bilang. Ini kadang-kadang suka ada penipuan nih gue bilang nih. Nah gimana tuh? Menurut lu gimana? Nah itu dia Om. Makanya gue thank you banget sih udah bisa diundang di sini ya. Ini jadi kesempatan gue buat apa ya? Buat ngasih info juga nih tentang mindset yang salah sebenarnya. Memang nggak bisa dibohongin kalau misalnya stigma, ibaratnya stigma yang ada di masyarakat tentang dunia financial market tuh udah jelek. Tapi yang parah tuh sebenarnya forex sih. Kalau saham tuh lebih mending Ini sebenarnya. beda. Beda. Oke, explain me. Oke. Kalau saham itu lebih sedikit karena dia itu sudah ada badan legitimasi yang bagus seperti OJK yang mengawasi Itu sekuritas. saham. Dan dia itu saham itu tidak menggunakan hutang atau margin ya, leverage. Jadi leverage itu atau margin itu artinya kalau kita punya duit 100 juta nih, kita tradingnya itu bisa sampai padahal duitnya 100 juta nih, tapi kita bisa pakai duitnya itu buat beli saham itu 400 juta. Nah, kan 300 jutanya itu utang itu. Nah, di saham itu enggak seperti itu. Tetapi kalau di forex bisa. forex bisa. Berarti Forex lu 1 banding 100 Om utangnya. Kayak judi dong berarti. Enggak. Enggak beda seperti judi. Sebenarnya, nah ini juga banyak juga stigma masyarakat yang bilang saham dan forex itu judi lah segala macam kayak gitu. Itu tergantung dari perlakuan ke industri atau bisnisnya itu. Kita bisa memperlakukan forex dan saham sebagai judi. Ya kalau misalnya gini aja, kita nggak ngerti apa-apa nih Om. Nggak punya Terus, duit nih. nggak punya duit dan nggak ngerti apa-apa, terus kita nyoba pakai duit yang kecil terus masuk ke instrumen forex segala macam. Terus kita nggak tahu nih, kita cuma tahu mau buy apa mau sell gitu kan. Itu kan kayak sebenarnya kayak flip coin. Kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak ngerti teknik, nggak ngerti manajemen segala macamnya. Tiba-tiba kita masuk ke market dengan edukasi yang benar-benar tidak ada, kita enter flip coin, nah, itu kan jadi judi Iya, jatuhnya. betul. Tapi kalau saya memperlakukan bisnis ini seperti ya bisnis, Tapi kalau di forex lebih beresiko. lebih beresiko. Banyak orang ketipu nggak? Bukan ketipu sebenarnya sih, Nggak ngerti. nggak ngerti dan duitnya habis. Habis, Mereka menganggapnya tertipu. mereka nganggapnya Iya. ketipu. Berarti harus ngerti cara mainnya. Iya, harus ngerti cara untuk bertradingnya seperti apa. Oke. Nah sekarang kalau situasi di pasarnya sekarang, ini kan kalau lagi perusahaan-perusahaan banyak yang kena masalah nih. Oke. Let's talk about this. Misalnya Apple Ya. atau misalnya perusahaan-perusahaan misalnya Microsoft or Yes. something like that gitu. Nah ini gimana keadaan pasar? Kita harus beli apa nggak saham ini? Jadi gini, kalau memang sekarang kalau lagi kondisi seperti pandemi seperti sekarang ini, itu banyak company yang banyak stok dari company-nya itu yang turun. Tetapi bukan berarti company itu jelek. Bukan berarti company-nya jelek. Iya. Oke. Karena kita lihat dari company-nya itu pun kita bisa lihat yang namanya fundamental. Fundamental itu ibaratnya kayak kesehatan dari perusahaannya. Oke. Kita lihat laporan keuangannya seperti apa, bagaimana segala macam. Kalau kita lihat secara fundamentalnya itu dia bagus, dia growing, ya itu berarti justru malah bagus karena itu diskon buat kita. Ibaratnya barang bagus nih, Ya berarti kita harus beli dong. iya kita harus beli justru kalau kayak gitu. Karena kita percaya pada company tersebut. betul, iya. Nah kenapa tapi lagi turun gitu sahamnya? Lagi turun. Turunnya itu karena apa? Karena sentimen. Sentimen pasar. Iya, sentimen yang karena banyak karena pandemik orang-orang jadi panik, jadi Nggak takut percaya. segala macam. Iya, ini bakal sampai kapan kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, jadi harganya turun. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya lagi ngomong begini sebenarnya ini adalah opportunity ya. Opportunity. Ini tuh Di sebenarnya saat lagi kesempatan. COVID Corona ini adalah opportunity di pasar Iya. ini. Betul. Wow. Karena orang kan sebenarnya takut kan. Mereka takut kan. Iya. Memang jadi beda sama ketika tahun 2008 nih beda keadaannya. Semua yang namanya resesi menurut saya itu adalah opportunity. Cuman gini aja, pada saat resesi kita mesti ngapain gitu. Oke. Ada strateginya sendiri. Jangan sampai kita masuknya itu pada saat dia sebelum resesi, kayak waktu saya lakukan di 2008 itu. Nah, pada saat kena resesi ya hancur. Justru pada resesi ini adalah momentum untuk beli. untuk buy. Sekarang untuk momentum untuk membeli saham-saham atau instrumen lain yang bagus. Yang bagus. Iya. And that's what you do now. Yes. Itu yang saya lakukan. Kayak gitu. Oke. Nah sekarang kan jadi ini menarik banget ya. Jadi sekarang kalau misalnya orang mau mulai trading gitu, Iya. mau mulai trading, tadi lu bilang apa pakai OctaFX? Gue pakai OctaFX. Itu bentuknya apa? Itu OctaFX tuh company. Dia tuh kayak dia company yang ibaratnya tugasnya itu menjembatani transaksi kita ke market lah gitu. Karena kalau nggak ada company seperti OctaFX itu
transaksi kita tuh ya nggak bisa. Dan Kita- itu bisa dipercaya. itu bisa dipercaya. Nah ini juga nih, ini ada sesuatu juga nih. Jadi ada dilema antara broker lokal dan juga broker luar. Kan kalau di dalam forex om ya, banyak yang bilang ini kan kalau broker luar itu tidak terregulasi sama regulator dari Indonesia misalnya seperti itu. Ya memang betul, tetapi apakah itu menjadi hal yang jelek? Saya sih bilangnya enggak gitu. Karena prinsipnya seperti ini aja om. Kenapa saya masih mau menggunakan broker luar gitu ya? Karena gini, seperti prinsipnya kalau saya mau buka rekening bank di luar negeri misalnya, di Bank of America lah, let's say, kalau nggak di Bank of Australia misalnya, itu saya buka rekening di bank tersebut. Terus mereka tidak terregulasi OJK dong, jelas dong. Tapi apakah Bank Australia atau Bank of Tidak. America jelek? Tidak. Enggak kan? Oke. Nah itu prinsipnya sama seperti itu kalau menurut saya. Oke. Mereka tidak terregulasi sama regulator Indonesia yang itu namanya Doesn't mean Bapepti. it's bad. Iya, bukan berarti itu jelek. Mereka terregulasi sama regulatornya negara mereka. Oke. Dan dipercaya sama negara mereka gitu Betul. intinya ya. Iya, intinya seperti itu. Oke, so kalau misalnya orang nih sekarang Iya. ya udah lu tahu lah, kita juga tahu semua lagi pada stres, nyari Iya. duit juga udah pada susah gitu ya. Iya. Mind Swift, gue bilang Mind Swift itu kan tidak semua orang mungkin memiliki eksklusivitas atau privilege seperti Betul. seperti gua mungkin gitu ya, seperti lu yang mana kalau misalnya oke, kita di rumah aja berapa lama, 6 bulan, oke, masih bisa hidup gitu kan. Kan ada orang-orang yang memang harus nyari uang gitu ya, atau Iya. mungkin juga orang-orang yang punya privilege seperti itu, oke di rumah aja 6 bulan, oke masih bisa hidup tapi pakai uang tabungan gitu kan. Iya. Nah uang tabungannya mau dibuat apa juga bingung gitu. Nah Betul. kalau mereka mau mulai trading, Yes. apa what should I do atau what should they do untuk mulai trading pertama kali ngapain? Kalau mau mulai trading, pertama yang harus dilakukan itu adalah pertama kita harus paham dulu tentang marketnya. Paham marketnya itu nggak usah ribet-ribet banget. Maksudnya cuman kita tahu lah kenapa harga itu bisa bergerak naik dan turun. Ini lu bisa ngajarin di sini nggak paham marketnya? Pakai simple ini Oke, aja, oke. simple economics aja om. Oke. Supply and demand. Ketika banyak yang permintaan, supply-nya dikit, oke. harganya udah pasti naik. Ya. Ya itu simple basic ekonomi sebenarnya. Itu harus tahu dulu. Yang kedua tentang risk. Kita harus tahu risknya karena di bisnis financial market itu adalah high risk high return masuknya. Menurut High risk, saya high ya. return, Ini menurut oke. saya masuknya high risk high return. Banyak yang bilang saham itu ya enggak, saham itu enggak high risk lah. Enggak, saham itu juga termasuk high risk lah kalau dibandingkan dengan deposito dan lain-lain. Terus yang Tapi kan high return. high return. Iya. Iya, makanya itu high risk high return. Yang namanya high risk ya pasti returnnya harus gede. Kalau enggak ya kita Ngapain? ngapain gitu kan. Nah, terus yang ketiga itu mindset. Mindsetnya ini harus benar juga. Jangan sampai ini banyak yang terjadi di orang-orang yang baru mau coba trading ya. Ini gue mau trading, gue mau cepet kaya nih. Gue mau kaya secara Emang instan. itu tujuannya begitu kan? Tapi gini, itu ngaruh. Lah, nggak bisa disalahkan dong. Orang yang mau Benar, coba benar. sebuah usaha karena pasti pengen uang cepat, uang Benar, banyak iya. gitu kan. Tapi gini, kalau misalnya kita mindsetnya, ini bayangin deh, kalau kita misalnya mindsetnya untuk trading itu untuk dapat uang yang cepet nih, yang kaya, itu psikologi kita tuh beda loh. Bedanya duit gitu. Iya, karena kita mau duit. Nafsu. Nah, itu. Jadi Ya. harusnya lot itu maksudnya jumlah saham yang harus kita beli ya. Harusnya lot kita itu segini dilebihin Om. Karena nafsu. Karena nafsu. Nah, itu yang bikin semua orang collapse. Dan ketika dia collapse, dia sudah aduh, ini benar-benar nih nggak bisa make money nih. Ini benar-benar nih nipu lah ibaratnya apa segala macam. Jadi Nah, harus bisa menahan diri. harus bisa punya mindset yang benar. Mindset kita tuh apa? Sebenarnya goalsnya apa nih buat trading? Yang benar itu adalah nge-grow money. Long term. Iya. Pelan-pelan. Konsisten. Terus. Nggak mesti menurut saya sih kalau gini aja deh, kalau misalnya kita sebulan bisa make money 20% itu pelan nggak menurut? Oh, it's good. It's good, ya kan? Nah itu bisa dilakukan secara konsisten nggak? Itu aja. Nggak pelan lah itu sebenarnya. Kalau misalnya 10-20% itu kencang menurut saya. Tapi banyak orang yang serakah nih, yang maunya tuh ratusan persen. Ya, artinya sama aja kayak orang bikin YouTube ya. Orang Iya. bikin YouTube tuh kan Yes. ada dua hal menurut gua. Pertama, konsisten. Ya. Konsisten nggak dia bikin terus, nggak dia buat terus nggak. Kedua, Benar. dia ada ilmunya nggak gitu. Tahu nggak sih kalau YouTube tuh algoritmanya butuh apa Nah, sekarang gitu. persis. Ya kan, algoritmanya lu ngerti nggak? Saat ini gimana? Video berapa lama yang jalan? Video apa yang tidak jalan? Omongan depan lu tuh seperti apa? Iya. Yang didengarkan YouTube tuh apa gitu? Apa yang Yes. akan diiklankan YouTube? Itu kan mereka harus tahu itu dulu kan gitu. Bener banget. Iya bener banget. Makanya saya bilang sebenarnya industri forex itu sama seperti bisnis lain om. Ah, oke.
Sama kalau kita mau bikin. Nah, kalau orang mau belajar pertama kali, jadi gimana sekarang? Mereka harus ngapain dong? Gini, kalau dulu gue mau belajar tentang, gue 2008 mulai, gue mau belajar tuh bingung nih. YouTube dulu belum banyak om yang ngebahas kayak gini sekarang. Tapi kalau zaman sekarang sih, waduh, gampang sih sebenarnya. Itu pertama dari YouTube aja nih, sekarang udah banyak yang sharing-sharing tentang forex, saham segala macam. Tinggal difilter aja ya menurut kalian masuk logika tuh yang mana gitu. Terus yang kedua dari brokerage-nya juga tuh, kayak saya di OctaFX itu mereka itu punya lembaga edukasi juga tuh secara free. Oh gitu. Jadi kalau lu apa itu join atau apa? Itu join. Jadi kalau misalnya udah jadi nasabahnya atau kliennya si Okta ini, kita tuh dapat privilege bisa ngikutin yang namanya webinarnya dia lah, yang tentang diajarin secara gratis. gratis kayak gitu. Nah ya sisanya kalau misalnya nggak dari internet dan dari itu ya bisa dari back to the book, ke bookstore cari-cari segala. Jadi milih broker penting. Itu termasuk salah satu bagian dari cara untuk memulai. Jadi kalau misalnya kita pilih broker, pertama yang mesti diperhatikan itu, kalau saya nih om ya, milih broker itu harus yang pertama itu yang withdraw sama depositnya itu lancar. Jadi kalau kita mau deposit, kita mau withdraw tuh lancar. Taunya dari mana? Kita coba. Kalau misalnya kayak gitu, kita coba aja deposit berapa lama nih. Kalau misalnya dalam 1 hari dia udah cair, ya berarti itu good, lancar. Gitu. Nah, yang kedua, dia punya chartnya, ya harganya itu kan masing-masing broker nih punya server harga masing-masing kan. Nah itu dia punya server harga yang harus oke lah, yang ibaratnya oke itu tidak ada manipulasi di situ. Masuk akal gitu. Jadi kalau perbedaan sedikit itu nggak apa-apa karena server harga itu memang berbeda-beda, ya sedikit berbeda beberapa pips atau beberapa poin itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalnya bedanya terlalu jauh, kayak gitu. Jadi ibaratnya jangan cari broker yang chartnya itu manipulatif kayak gitu. Nah yang ketiga itu live support kalau saya. Jadi ketika akun saya bermasalah, saya tahu nih ada yang dihubungin kemana Ya gitu. itu, Dan itu nah betul. Nggak jualan terus udah gitu hilang loh. Nah, gitu itu, kan. Biasa kan sekarang gitu kan. Iya. Banyak Tapi sih. tadi lu udah ngomong bahwa license resminya itu menjadi penting kan, tapi sebenarnya kan Enggak sih. Kan resmi di luar tuh. Iya, dia resmi di luar, tapi kalau misalnya ngomong license-nya itu di Indonesia, menurut gue sih enggak sih ya, enggak terlalu penting kayak gitu. Yang penting terdaftar di luar juga. Yang penting terdaftar di luar. Oke, berarti gitu. itu sebagai license juga kan intinya. Betul. Kan di luar udah dipercaya gitu iya, ya. terregulasi oleh negaranya masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau lu pakai Okta itu, lu tahu itu terregulasi di luar, udah resmi di luar. Ini membuat lu percaya. Karena Yes. pengaruh nggak sih, ada nggak sih broker yang nggak jujur tuh ada? Ada. Kalau itu saya ini. Ada. Tapi ada broker-broker yang ibaratnya tuh sebenarnya gini ya, bukannya dari brokernya mungkin ya. Sebenarnya mungkin dari support system dari broker tersebut. Jadi itu yang banyak kena itu kasus-kasusnya itu kalau lu search di Google juga itu sebenarnya kalau menurut gue itu akarnya dari marketingnya sih ya. Jadi brokernya ini punya marketingnya ini tidak teredukasi dengan baik tentang tentang financial market misalnya. Orang jualan asuransi. Lebih parah sih kayaknya. Lebih parah ya? Iya. Jadi orang nih masalahnya marketingnya nih dia nggak ngerti apa-apa, terus dia menjelaskan ke nasabah atau calon klien itu ya sehingga ya orang buta menuntun orang buta gitu loh. Dua-duanya nggak ngerti. Iya. Ini tuh banyak banget. Nggak semua penjual asuransi itu nggak ngerti ya maksudnya. Benar. Tapi banyak banget kan karena apa yang ikut-ikutan duitnya banyak tuh jadi Yes. jualan asuransi padahal dia sendiri nggak ngerti apa yang diomongin gitu. Iya. Itu mah sama aja kayak orang di gym gitu kan, banyak pelatih PT gitu atau yang jualan tapi dia nggak ngerti olahraga sebenarnya gitu kan. Cuman by textbook gitu kan. Jadi ya kayak orang buta nuntun orang buta. Iya. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika Jadi lu belum masuk udah ketipu duluan dong ya. bener itu, nah ini gue punya pengalaman dulu. Gue masuk forex itu 2010, setelah 2 tahun di saham tuh gue kenal forex. Itu gue masuk tuh di salah satu broker di Indonesia. Gue masuk karena ikut-ikutan temen. Karena temen gue ngasih lihat gue, nih 1 hari nih gue bisa untung puluhan juta. Waktu itu dia 5 juta. Wah kan keren kan? Apaan nih, mau dong gitu kan? Ya gue ikutan masuk. Ya itu ketemu marketing itu yang kayak gitu modelnya. Dia cuma jelasin, oh nih 1 hari bisa dapat jutaan, 1 bulan bisa ratusan persen sekarang segala macam. Lampu Aladin bro. Ya kayak gitu. Tapi dia nggak ngejelasin caranya gimana. Dia nggak jelasin caranya gimana. Nggak jelasin. Dia cuma bilang masuk aja nanti saya bimbing. Nah biasanya mereka itu
dapat yang namanya analisa-analisa dari brokernya. Nah itu ada beberapa broker yang pakai analis gitu ya, ada juga yang enggak gitu. Nah yang enggak ini yang gue pertanyakan, dia dapat analisa nyomot dari mana gitu kan. Nah kalau sekarang kalau di OctaFX diajarin? Di OctaFX tuh diajarin, mereka ada webinar yang ngajarin tentang basic-basic untuk di forex supaya nggak kejeblos aja. Jadi pengetahuan dasarnya bisa dapat di sana nggak? Bisa Pengetahuan banget. dasar Iya. buat mulai bisa dapat di sana. Iya, bisa dapat pengetahuan dasar, bisa dapat cara aplikasiinnya gitu ya. Kan karena gini, kalau kita cuma belajar teorinya doang, tapi kita aplikasinya bingung kan sama aja gitu kan. Nah itu di Okta itu juga dibahas kalau misalnya kita mau aplikasiin teknik-teknik ini gimana nih bagusnya nih, di kondisi kayak gimana, itu mereka ajarin. Oke. Tapi kan tadi lu mengatakan bahwa ini semua ada resikonya ya. Ada, Berarti kalau ada resiko harus ada risk management ya. betul. Ada Benar risk kan? management. Iya. Nah, risk management ini kita belajarnya dari mana? Kalau risk management itu kita belajarnya di Okta diajarin. Di Okta Nanti- diajarin? Iya, nanti diajarin melalui video-video juga mereka ada. Nah, tapi yang saya mau Enggak, tekankan, tunggu. Jelasin gue dulu OctaFX ini jadi gimana sih sebenarnya itu? jadi OctaFX ini dia brokerage sekali lagi. Brokerage, oke. Dia lembaga itu dia buat menjembatani transaksi kita nih. Kita kan nih mau trading nih. Nah, kita bingung dong kalau trading ke market nih lewat siapa? Lewat mana Nah, nih? dia harus ada perusahaannya itu. Nah, itu perusahaannya itu si Okta ini. Tetapi si Okta ini nggak cuma perusahaan yang jadi jembatan kayak gitu, dia juga ada edukasinya. Supaya orang-orang yang trading ini ibaratnya nggak gelap mata dia trading langsung asal nyemplung aja gitu. Intinya seperti itu kalau si Okta ini. Oke. Tadi risk managementnya gimana? Kalau masalah risk management itu yang mesti diketahui itu adalah tentang rasio sebenarnya Om. Itu sih sebenarnya simple logic sih, tentang rasio aja. Jadi kalau misalnya nih ada yang namanya risk reward ratio. Jadi risk reward ratio itu adalah perbandingan resiko nih Om, resiko yang bisa kita terima dibandingin sama profit yang bakal kita dapat tuh gimana. Contohnya, misalnya kita mau trading nih, terus kita siap meresikokan 100.000 nih. Resikonya 100.000. Paling kecil berapa sih? Begitu. Kalau di Okta itu kita bisa start dari 50 US atau 500.000 sekitaran. 100. Itu udah bisa trading. Jadi cukup oke. Nah, misal balik lagi Om ya ke risk. Jadi misalnya kita siap resikokan 100.000. Berarti profit yang kita dapat tuh harusnya minimalnya lebih gede dari 100.000 ini dong. Karena secara logika kalau Modal lu 100.000 dapat lebih dari 100.000. gini, misalnya kita trading. Kita udah siap nih 100.000 nih kita resikokan. 100.000 diresikokan ya. Iya. Kita udah siap hilang ibaratnya. Hilang ya. Siap hilang 100.000. Berarti kan kita mau melakukan trading itu kita berharap ada profitnya dong. Betul. Nah, profitnya ini harus lebih besar dari 100.000 ini. Profitnya lebih besar. Iya, harus lebih besar dari 100.000. Karena kalau misalnya profitnya itu lebih kecil dari 100.000 misalnya let's say 50.000, berarti perbandingan resiko sama rewardnya lebih gede risknya dong. Jadi misalnya modal gua 100.000. Ya, let's say kayak gitu. Untung gua harus 150 gitu. Jadi gini, bukannya modalnya Om ya, ini bukannya modal nih. Kita ngomongin, misalnya modal Om, let's say 500.000 ya, tadi kita bicara Okta. Tapi dari 500.000 ini, kan kita nggak bisa pakai semuanya langsung all in, ibaratnya. Kita kan pasti punya single position kan. Oke. Nah itu kita resikokannya 100.000 aja nih dari 500, Oke. kan. Baliknya harus, Baliknya ini, intinya profitnya ini harus lebih dari 100.000 dong. berarti profitnya harus 150. Iya, Profitnya atau profit dan uang 100.000-nya yang balik nih, beda nih bro. profitnya. Profit kotor. Iya, Profit kotornya, kotor. iya. Berarti ketika balik bisa jadi 250.000 gitu. Iya, bisa. Karena gini, yang dimasukkan ke dalam trading itu bukannya 100.000-nya tadi. 100.000 itu hanya resiko. Jadi misalnya kita trading dengan 500.000 nih Om. 500.000 kita masukin jebret, plug gitu kan. Nah itu 500.000 itu kalau misalnya sahamnya turun, berkurang dong 500.000-nya ini kan. Iya, betul. Nah itu kita batasin nih, kurang ini sampai berapa. Sampai berapa? Oh. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi sampai 100.000 saya bilang tadi kan. Oke, gua ngerti. Iya. Jadi resikonya nih misalnya kalau turun-turunnya hancur pun di 400.000 nih, kita Iya, stop gitu kita ya. stop. Kita stop. Nah. Makanya kalau untungnya harus lebih dari 100.000. Betul. Oh, Itu namanya risk reward ratio. Ya, kalau bisa untungnya nggak ada lebih dari 100.000, ngapain kita resikoin Ngapain kita resikoin 100.000? Berarti Benar. kita rugi gitu. Iya, secara long term pasti bakal habis uangnya. Iya. Nah itu rasionya 1:1,5 Om, minimal.